Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anak? Sehat ya? Mudah-mudahan di pagi yang cerah ini, di masa pandemi ini, kita masih diberikan kesehatan. Baik, pada sesi kali ini Bapak akan menjelaskan terkait data. Sesuai dengan pokok bahasan, sebenarnya kita akan menyampaikan tentang penyajian data, tapi Bapak akan mengulang sedikit terkait apa itu data sesuai dengan yang sudah disampaikan di minggu lalu. Oke, baik. Apa itu data? Data adalah bentuk jamak dari kata datum. Data adalah himpunan atau kumpulan angka-angka yang merupakan nilai dari unit sampel kita sebagai hasil pengamatan atau pengukuran. Jadi kumpulan angka dari hasil pengamatan atau pengukuran yang kita lakukan. Sumber data. 1. Data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti atau data yang kita kumpulkan sendiri. Sebelumnya data ini tidak tersedia, sehingga harus kita ambil sendiri untuk mendapatkan data itu. Maka itulah yang dimaksud dengan data primer. Kemudian yang kedua adalah data sekunder. Ini adalah lawan dari data primer, yaitu data yang kita ambil dari suatu sumber lain. Intinya adalah data itu sudah tersedia. Baik data yang sudah tersedia di tingkat individu maupun institusi atau instansi. Sebagai contoh, misalkan kita mengambil data medical record di suatu rumah sakit terkait penderita hipertensi, diabetes mellitus, dan lain sebagainya. Atau mungkin data-data medical record yang kita ambil di puskesmas, maka itu adalah data sekunder. Jenis atau macam data yang lain, yaitu data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kalimat, kata, atau gambar. Contoh, misalkan dalam suatu penelitian kita akan mengambil data dalam bentuk suatu pernyataan atau jawaban dari responden tentang KB. Jadi kita membuat opsi jawabannya adalah sangat setuju, setuju, tidak setuju. Kemudian data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Jadi, sebagai contoh, misalkan tadi sangat setuju, kita kasih angka berapa. Misalkan angka 3, setuju 2, tidak setuju 1. Maka itu nanti di scoring. Tapi kalau data kuantitatif yang asli itu adalah data, misalkan data tinggi badan, berat badan, kadar HB, data tensi darah atau tekanan darah, dan lain sebagainya. Contoh, misalkan jumlah balita yang diimunisasi, dan lain sebagainya. Lanjut, jenis atau macam data. Yang pertama, yaitu data diskrit. Data diskrit itu lebih dikenal dengan istilah data hasil dari menghitung atau membilang atau menjumlah. Ini nanti terkait dengan skala data, maka data hasil menghitung atau membilang ini adalah semuanya masuk ke dalam skala data nominal. Contoh, misalkan jumlah ibu obesitas 100 orang. Jumlah penderita hipertensi di suatu wilayah kerja puskesmas itu ada 500 orang. Dan seterusnya. Kemudian yang kedua data kontinum. Data kontinum itu adalah data hasil mengukur. Kontinum atau kontinu. Data hasil mengukur atau data hasil kita melakukan suatu pengukuran. Terkait dengan skala data, maka data kontinum ini bisa saja nanti tergolong ordinal, interval, dan rasio. Ya, data nominal, sifat data atau karakteristik dari data.
tadi data nominal, yaitu data dari hasil penelitian yang bersifat eksploratif atau survei. Data yang kita dapatkan misalkan dari hasil penelitian yang bersifat eksploratif atau survei. Jadi kita masih bersifat mengeksplor. Umumnya dikategorikan data nominal ini adalah untuk membedakan atau mengelompokkan atau mengklasifikasikan data dalam kelompok yang berbeda. Atau istilah lain kita sebut dengan kategori. Contoh misalkan agama, jenis kelamin, suku, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Jenis pekerjaan, dan lain sebagainya. Itu adalah nominal. Berikutnya adalah data ordinal. Data yang berjenjang dan bertingkat. Sekilas hampir sama dengan nominal. Selain membagi data dalam kelompok yang berbeda, jadi ada kategorinya, tapi terdapat hubungan ranking atau tingkat dari data yang diambil. Jadi kalau di nominal itu ada pembagian kelompok atau kategori yang berbeda, tapi kalau di ordinal ditambah dengan ada perbedaan nilai antar kelompok tersebut. Contoh, hubungan atau tingkat atau perbedaan nilai dalam kelompok tersebut bisa dalam bentuk lebih dari atau kurang dari. Contoh, misalnya pangkat TNI, nanti ada jenderal, brigadir jenderal, mayor, dan lain sebagainya. Kemudian juara 1, 2, dan 3. Yang pasti juara 1 itu lebih tinggi dibandingkan juara 3 dan lain sebagainya. Jadi kembali lagi ada perbedaan kelompok dan ada perbedaan nilai antar kelompok. Maka itu dikategorikan dalam data ordinal. Berikutnya adalah data interval. Selain membagi data dalam kelompok yang berbeda, ada hubungan ranking, juga ada jarak yang sama antar data. Jadi, perbedaan nilai antar kelompok yang berbeda itu, jarak atau rank-nya itu adalah sama. Tetapi, perlu kita pahami bahwa perbedaan jarak atau tingkat di antara kelompok itu tidak mempunyai nilai absolut atau mutlak. Jadi, tidak bisa kita kalikan 2. Sebagai contoh, misalkan suhu derajat Celcius, misalkan 5 derajat sampai 10 derajat, 11 sampai 15, 16 sampai 20, maka itu jaraknya adalah 5. Tapi bukan berarti 5 derajat itu setengahnya dari 10 derajat, tidak seperti itu. Jadi ada rank atau jarak interval antar kelompok. Berikutnya yang keempat adalah data rasio. Selain membagi data dalam kelompok yang berbeda, ada hubungan atau ranking, juga ada jarak yang sama antar data, dapat dibandingkan karena mempunyai nilai absolut atau mutlak. Contoh, tinggi badan, berat badan, ukuran jarak, meter. Jadi kalau 5 meter dengan 10 meter, maka 10 meter itu adalah 2 kalinya 5 meter. Tinggi badan si A itu separuhnya dari tinggi badan si B. Nah, karena ada nilai 0 absolut. Berat badan juga seperti itu. Berat badan si A itu 2 kali lipat dibandingkan berat badan si C. Maka itu adalah data rasio. Jadi kalau kita kembalikan ke dalam bentuk tabel ya seperti ini. Kalau kita hubungkan dengan suatu penelitian, maka data yang paling baik untuk kita analisis itu adalah data dengan skala rasio. Karena dia sangat lengkap. Ya. Selain membedakan atau membagi dalam kelompok yang berbeda, kemudian ada urutan tingkatan, nilai lebih dari kurang dari antar kelompok, kemudian jarak kelompok itu bisa dibedakan, kemudian
ada kelipatan dibandingkan karena dia nilai mempunyai atau memiliki nilai 0 absolut. Kemudian kalau kita bentuk dalam bentuk skema seperti ini dari pengertian data tadi. Jadi macam data terbagi kedua yaitu data kualitatif dan kontinum. Kuantitatif ya, data kualitatif dan data kuantitatif. Data kuantitatif terbagi menjadi dua yaitu diskrit dan data kontinum. Data diskrit cenderung akan memiliki skala nilai nominal, skala data nominal. Sementara data kontinum itu akan terbagi menjadi 3 skala data yaitu ordinal, interval, dan rasio. Jadi ini sangat mudah untuk kita pahami. Oke, berikutnya metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data, penelitian itu pada dasarnya bekerja atas data. Jadi kalau kita meneliti itu tujuannya adalah bagaimana kita mendapatkan atau mengumpulkan data yang kita butuhkan. Data harus dikumpulkan. Jadi data yang ingin kita dapatkan untuk penelitian maka itu harus dikumpulkan. Proses pengumpulan data memerlukan cara dan alat pengumpul atau kita kenal dengan istilah instrumen. Jadi ada metode, teknik, dan instrumen pengumpulan data. Cara dan alat pengumpulan data itu kita kenal dengan istilah instrumen penelitian. Instrumen penelitian. Pemilihan dan penentuan suatu instrumen harus sesuai dengan jenis atau macam dan tujuan penelitian. Jadi, jenis penelitian kita apa dan tujuan penelitian kita itu untuk mendapatkan apa. Maka instrumennya harus kita sesuaikan. Instrumen penelitian yang baik harus memenuhi beberapa syarat pokok, yaitu mudah, cepat, dan tepat. Tepat maksudnya data yang dikumpulkan harus valid dan reliable. Jadi tepat maksudnya data yang kita kumpulkan harus valid dan reliable. Macam dan jenis instrumen penelitian. Yang pertama adalah wawancara. Jadi kalau kita metodenya wawancara, maka instrumen yang kita butuhkan adalah daftar pertanyaan atau kuesioner. Kemudian yang kedua, pemeriksaan atau pengukuran. Tergantung apa yang kita periksa, apa yang akan kita ukur. Maka kalau kita mengukur berat badan, maka yang kita butuhkan adalah timbangan berat badan. Kalau yang kita butuhkan adalah tinggi badan, maka adalah yang kita butuhkan alatnya adalah meteran untuk tinggi badan. Kemudian yang ketiga adalah pengamatan atau observasi. Maka instrumen yang kita siapkan atau kita butuhkan adalah lembar observasi atau yang lebih kita kenal dengan istilah checklist. Kemudian yang keempat adalah peran serta. Peran serta artinya bagaimana kita berperan serta dalam suatu penelitian. Kita masuk, ikut terlibat dalam suatu kegiatan di tempat yang kita teliti. Misalkan kita ikut berperan serta nimbrung atau langsung terjun di suatu kelompok masyarakat tertentu. Di situ kita menjalankan peran kita seperti apa adanya seperti masyarakat di kelompok itu. Baik, mungkin ini kita lanjutkan lagi pada sesi slide berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.